Kisah angsa dan telur emas. Di balik bukit-bukit yang hijau, terdapat satu pedesaan kecil yang subur dan tenang. Di pedesaan tersebut, tinggallah seorang petani bernama Pak Ronald. Pak Ronald tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Bu Catherine. Mereka berdua mengelola sebuah peternakan kecil. Ini pakan bebek yang kemarin kamu pesan sudah datang, Bu. Oh, syukurlah. Langsung bawa ke sini saja, Pak. Penghasilan mereka tidak besar. Selain sayur mayur yang harga jualnya tak seberapa, mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari susu dan juga telur angsa. Semua hasil panen itu mereka jual ke pedagang di kota. Ini uang pembayaran susu dan juga telur-telurmu, Pak Ronald. Terima kasih, Pak John. Sampai jumpa lagi. Ya. Lain kali bawa susu lebih banyak ya. Walaupun mereka hidup dalam kesederhanaan, namun mereka tetap bahagia. Penjualan musim ini tidak banyak, Bu. Jadi kita harus berhemat. Iya, Pak. Akan aku atur supaya uang kita tetap cukup. Setiap hari Senin, Pak Ronald pergi ke kandang angsa untuk mengambil telur. Pagi ini, ada sesuatu yang tak biasa di antara telur-telur angsanya. Ia pun penasaran dan segera mendekati kandang angsa. Ada satu telur yang tampak aneh. Perlahan, ia mengambil telur tersebut. Ternyata, itu adalah telur emas. Ini telur emas. Istriku, cepat kemari sebentar. Apa? Ada apa? Apakah angsa kita hilang? Atau telur kita dicuri orang? Tidak, bukan itu. Lihatlah ini. Pak Ronald memperlihatkan telur emas itu kepada istrinya. Wah, apakah itu telur emas? Sepertinya begitu. Angsa kita menghasilkan telur emas. Mungkin itu ucapan terima kasih dari angsa karena kita telah merawatnya dengan baik, suamiku. Sepertinya begitu, Bu. Mereka berdua terlihat begitu bahagia dan berjanji akan merawat si angsa dengan lebih baik lagi. Begitulah, setiap hari sang angsa menelurkan satu telur emas. Satu lagi telur emas. Hingga akhirnya, dalam seminggu telah terkumpul 7 butir telur emas. Pak Ronald pun membawa telur emas tersebut ke bank untuk ditukarkan dengan uang. Bagaimana mungkin ada telur yang terbuat dari emas? Petugas bank nampak terheran-heran dengan telur emas tersebut. Bagaimana, Pak? Emas asli bukan? Ini semua emas asli, Pak Ronald. Ini sejumlah uang untuk telur emasmu. Terima kasih, Pak. Istriku, kemarilah. Lihat apa yang kubawa. Wah, syukurlah. Kita sungguh beruntung dapat rezeki berlebih. Sekarang kita bisa makan dengan enak, Pak. Tentu saja. Kita juga bisa membeli pakaian baru. Sejak saat itu, Pak Ronald pergi ke bank seminggu sekali untuk menukarkan telur emasnya. Uang hasil penjualan telur itu mereka gunakan untuk memperbaiki rumah. Kini, rumah mereka sangat besar dan mewah. Selain itu, mereka juga membeli beberapa sapi tambahan dan angsa. Sedikit demi sedikit, peternakan mereka bertambah besar. Dalam sekejap, penampilan mereka berubah menjadi seperti orang kaya. Pakaian mereka terlihat bagus dan mahal. Hal itu membuat para tetangga terpana sekaligus heran.
Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi kaya raya secepat itu? Tak hanya penampilan, sifat mereka pun berubah menjadi serakah. Setiap hari, mereka hanya memandang angsa, berharap angsanya segera mengeluarkan telur emas. Bertelurlah yang banyak, angsa. Iya, jadikan kami lebih kaya lagi. Hingga suatu pagi, Pak Ronald hendak mengambil telur emasnya. Akan tetapi, tidak ada satupun telur emas di tumpukan telur angsa pada pagi itu. Angsa, kenapa hanya telur biasa saja? Kemana telur emasmu? Awas kau, kalau tidak ada telur emas besok pagi. Kejadian itu ternyata terus berlanjut. Setelah 2 minggu berlalu, tetap saja tidak ada telur emas di dalam kandang. Aduh, bagaimana ini? Hal ini membuat Pak Ronald murka. Kemana telur emasnya? Kemari kau angsa, aku akan menghukummu. Pak Ronald marah dan mengejar angsa yang tak lagi menelurkan telur emas tersebut. Sang angsa pun lari ketakutan meninggalkan peternakan Pak Ronald. Emasku, uangku. Pak Ronald tertunduk lesu meratapi angsanya yang telah pergi. Itu artinya ia tidak akan mendapatkan lagi telur emas untuk ditukar dengan uang. Seiring waktu berlalu, uang tabungan mereka mulai menipis dan akhirnya habis. Mereka pun kembali menjadi petani yang hidup sederhana. Coba kita punya angsa ajaib lagi. Sudahlah, kerja saja yang benar.